Oke teman-teman, kali ini kita di Jogja Anggur 2 ya, atau di kebun anggur riset kita. Jadi ini kita akan bikin konten tentang pondasi pruning ya teman-teman. Jadi kenapa anggur itu setelah berumur atau tersier memanjang harus dilakukan pondasi pruning, itu ada tujuannya ya. Dan kenapa kok kita harus melakukan pondasi pruning. Jadi ini kita akan buat kontennya. Nah sebelumnya teman-teman kita bandingkan ya dengan negara asalnya dulu, negara subtropis di mana asal dari anggur ini. Kenapa di sana itu jarang dilakukan pondasi pruning ya? Jadi kenapa kita di iklim tropis itu harus dilakukan pondasi pruning dan sementara di luar negeri itu jarang dilakukan? Sebabnya adalah karena kalau di luar negeri itu negaranya subtropis ya. Jadi ada 4 musim. Kalau di negara kita tropis, jadi cuma 2 musim ya. Jadi di situ efeknya sangat berpengaruh sekali. Jadi contohnya gini, ketika musim gugur dan musim dingin, otomatis di negara subtropis itu untuk batang anggur seperti ini, dia akan hibernasi atau berhenti tumbuh ya. Tapi kalau di tempat kita, itu tetap terus tumbuh karena kita nggak kenal musim gugur dan musim dingin. Makanya kadang tersier kita selalu memanjang, terus memanjang dan cepat tua, dan harus dilakukan axle break. Setelah nanti tersiernya panjang, kadang kita harus melakukan pondasi pruning. Itu adalah faktor yang memengaruhi karena ketika perbedaan musim ya antara musim dingin dan kita nggak kenal musim dingin dan musim gugur, makanya pohon kita terus bertumbuh. Jadi tersiernya pasti akan cepat membesar. Nah di situ kita juga ada keuntungannya ya teman-teman. Keuntungannya kalau di luar negeri itu, misalnya di Ukraina atau di Jepang itu biasanya berbuah cuma setahun 1 kali ketika musim panas saja. Tapi kalau di tempat kita itu bisa berbuah sepanjang musim ya. Jadi ada plus minusnya teman-teman. Dan beruntungnya kita itu kalau misalnya pembuahan karena bisa sepanjang tahun, jadi kita menang angka ya. Setahun biasanya bisa 3 kali lah kita panen. Kalau di luar negeri cuma 1 kali. Jadi di situ sebetulnya kita sudah menang angka. Nah pondasi pruning itu seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kemarin setelah habis panen, karena rantingnya pasti acak-acakan ya. Kalau kita potong terus tersiernya pasti acak-acakan, juga memanjang. Jadi untuk memperbaiki biar tersiernya bagus lagi, kita potong 2 matun ya, seperti ini ya. Kita potong 2 matun, dia tumbuh. Nanti jadi tersier baru. Jadi teman-teman yang pohonnya udah acak-acakan, jadi udah terlalu memanjang atau menua, itu untuk regenerasinya itu bisa dilakukan pondasi pruning ya. Ini terutama bagi pemula yang belum tahu. Jadi kita potong di sini, kita potong sini atau potong di sini, dia tumbuh tersier baru. Nah ini tersier ini yang nanti potensial untuk pembuahan berikutnya ya. Jadi ini kita potong 2 matun seperti ini, kita potong 2 matun. Ini juga ada yang buah ini varian Saint Muscat ini. Ini daunnya seperti ini ya, Saint Muscat ya. Ini ketika daun muda seperti ini, kita pondasi pruning. Jadi nanti untuk pembuahan berikutnya kita mendapatkan tersier-tersier yang bagus ya. Tersier yang butnya gemuk-gemuk. Nah nanti untuk pembuahan berikutnya kita pangkas dan bisa buah dengan bagus karena kemarin tersiernya udah terlalu panjang atau udah mata tunasnya rusak, jadi kita lakukan pondasi pruning. Nah ini saya tunjukkan lagi ya di pohon yang lain ya teman-teman. Nah ini kita potong pendek di sini. Nah dia muncul tersier baru ya, ini varian Andre 53. Nah nanti tersiernya akan jadi bagus-bagus nih teman-teman. Ini tumbuh tersier baru lagi juga, ini juga numbuh, di sini juga numbuh. Jadi nanti tersiernya untuk pembuahan berikutnya lebih banyak, lebih bagus, dan bisa menghasilkan buah lebih banyak ya. Jadi pondasi pruning itu perlu dilakukan ketika ranting tersiernya udah rusak atau udah terlalu panjang. Jadi kita buat regenerasi lagi. Jadi untuk pondasi pruning itu semua daunnya dibuang dulu ya. Ini udah tumbuh daun-daun sehat lagi ya. Walaupun biasanya kalau pondasi pruning itu nggak bawa buah banyak, mungkin hanya beberapa dompol aja seperti ini. Tapi nanti untuk pembuahan berikutnya pasti banyak karena tersiernya udah bagus-bagus.
Nah ini untuk pohon yang lain lagi ya. Jadi ini kita lakukan pondasi pruning semua teman-teman. Jadi karena kebun kita ada beberapa, jadi bergantian. Yang di sini kita perbaikan untuk rantingnya, untuk pembuahan berikutnya. Sementara di kebun yang satunya bentar lagi panen. Jadi kita perbaiki ini. Tersiernya udah bagus-bagus ya. Ini tinggal kita seleksi aja nanti. Jadi kalau dirasa cukup banyak seperti ini, terlalu banyak, kita buang aja. Kita potes, jadi kita seleksi. Ini seperti ini ya. Kita seleksi aja, kita ambil yang potensial seperti ini. Ini tunas airnya kita buang. Nah, untuk pembuahan berikutnya nanti kita bisa potong di sini atau di sini ya. Jadi nanti buahnya di sini. Jadi kita perbaiki dulu untuk ranting-ranting di sini. Sebetulnya kalau di luar negeri memang tidak dilakukan seperti ini. Jadi biasanya kalau dipotong langsung buah ya. Tapi karena mereka itu kalau musim gugur dan musim dingin terutama itu terendam salju ya, tertutup salju. Jadi dia sama aja nggak berbuah. Atau bahasanya itu hibernasi ya. Jadi dia nggak berbuah, tapi di tempat kita bisa buahkan sepanjang tahun. Hanya kita harus melakukan proses-prosesnya ya. Jadi perlakuan iklim yang berbeda, kita juga harus melakukan trik yang berbeda juga. Tidak bisa disamakan dengan di negara asalnya. Seperti itu. Ini ya teman-teman, ini kemarin kita potong juga, ini ada yang gede, tersiernya kita potong. Nah ini nanti setelah kita pondasi pruning ini, tersier nanti akan merata ya. Jadi tumbuhnya akan merata, jadi bagus-bagus seperti ini. Ini tersiernya merata ya teman-teman. Tersiernya merata. Jadi nanti untuk pembuahan berikutnya bisa lebih maksimal. Nah, anggur itu menangnya kan umur hidupnya itu sangat lama ya. Jadi bisa sampai puluhan tahun. Jadi ketika kita rawat, ini pohonnya tetap gedenya sama. Jadi pohonnya mungkin agak batangnya bertambah gede, tapi untuk tingginya dan ruas-ruas tersiernya nanti tetap sama karena kita lakukan pemotongan berkala. Jadi enaknya itu kita berkebun anggur itu pohonnya nggak makan tempat karena kita bisa mengatur ranting-rantingnya. Nah, ini seperti ini teman-teman, ini udah merata semua ya. Ini kalau kalau kebanyakan tunas seperti ini ya, ini bisa kita seleksi, kita potes, kita pilih aja yang potensial aja. Jadi tunas tersiernya itu nggak terlalu banyak, tapi yang penting bagus-bagus. Jadi kita pelihara aja yang bagus-bagus, ya nanti bisa untuk pembuahannya bisa maksimal. Nih ya, yang di sini juga banyak banget ini. Jadi terlalu rimbun ini kita seleksi ya teman-teman. Kita seleksi. Ini misalnya seperti ini, dia nggak bagus. Kita potes. Nah, kita pelihara yang bagus-bagus saja. Kita pilih. Jadi biar ada sirkulasi udara dan cahaya, dan juga nutrisinya terfokus ya. Jadi yang kira-kira terlalu banyak kita potes. Jadi mumpung masih kecil gini, kita ngaturnya enak nih, kita buangin ini. Setelah itu kita pelihara yang bagus-bagus kayak gini, diatur, dinaikkan lagi jadi di atas. Nanti untuk kedepannya sekitar 3 bulan lagi kita bisa lakukan pruning pemangkasannya untuk pembuahannya. Dan untuk pondasi pruning seperti ini biasanya pupuk yang masuk kalau mau bagus tuh pupuk organik ya, bisa tabur pupuk kotoran hewan biar tanahnya di situ mikrobanya bertumbuh, dan bisa pupuk pertumbuhan dulu lagi karena ini masih proses pertumbuhan. Setelah itu sebulan sebelum pruning lagi kita masukkan pupuk generatifnya. Jadi prosesnya sama ketika kita awal menanam ya, hanya karena pohonnya udah gede, udah terawat, jadi ketika kita potong nggak mungkin mati kalau medianya bagus. Jadi untuk bertahannya bisa sampai puluhan tahun. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ketika pohonnya kita rawat, pohon itu juga akan berumur panjang dan bisa berbuah terus menerus. Yang pasti perlakuan medianya juga dikasih yang sehat, banyakin organik juga itu sangat bagus sekali. Nanti pembuahannya akan terus menerus sampai puluhan tahun. Jadi seperti itu untuk pondasi pruning teman-teman.
Jadi perlu dilakukan kalau pohon kita udah terlalu panjang, acak-acakan, dan ketika banyak hama juga, misalnya banyak hama kutu kebul atau kutu perisai yang menempel, proses seperti ini dilakukan untuk pembersihan hama juga, biar pohon terbebas dari hama dan berumur panjang. Terima kasih teman-teman, salam sehat selalu, salam Jogja Anggur.